Tak perlu menunggu 1 pekan, sejumlah pelanggaran pun terjadi. Kelompok pemberontak merana dan mengancam menarik diri dari perundingan damai. Kepulan asap hitam di kota Rastan, Provinsi Om ini disebut sebagai dampak gempuran dari serangan mortir dan roket yang dilancarkan militer Suriah ke arah posisi pemberontak. Serangan ini terjadi di tengah masa gencatan senjata yang diterapkan di seluruh Suriah sejak 30 Desember lalu. Gencatan senjata ini diprakarsai oleh Rusia dan Turki. Serangan tak hanya terjadi di Provinsi Homs, tapi juga di sekitar ibu kota Damaskus yang dikuasai kelompok pemberontak. Meski terjadi beberapa kali pelanggaran, sejumlah analis yakin tidak akan berpengaruh terhadap kesepakatan gencatan senjata. أنا لا أعتقد بأن وادي بردة سيؤثر على مجمل العمليات العسكرية أو وقف إطلاق النار. هذه القضية أساسية لكنها ليست مركزية بالنسبة لوقف إطلاق النار. بالعكس يعني هي نموذج ربما لطريقة التعامل مع النصرة في مناطق أخرى. Namun kelompok pemberontak ternyata memanfaatkan insiden penyerangan dengan mengancam menghentikan semua proses persiapan menuju perundingan damai yang diprakarsai Rusia dan Turki. Perundingan untuk mencari solusi damai Suriah tersebut menurut rencana digelar di kota Astana, Kazakhstan. Dalam kesepakatan gencatan senjata yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB ini, kelompok ISIS, JFS, dan YPG Kurdi dikecualikan dalam kesepakatan. Perang saudara berkepanjangan membuat banyak warga Suriah terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Seorang pengungsi Suriah yang kini tinggal di Perancis berhasil melupakan kesedihan akibat perang dan membangun pabrik sabun yang memproduksi ribuan produk tiap pekan. On his concoctions, Hassan is a master soap maker. Hasan Harastani adalah seorang ahli pembuat sabun dan memiliki toko besar di Suriah. Namun perang saudara yang terjadi mengubah hidup Hasan. Kini ia hanya memiliki toko kecil di sebuah pedesaan di Prancis. Namun ia jauh lebih beruntung dibanding saudara-saudaranya yang lain yang masih terjebak di Suriah. Ia pun mencoba keberuntungan di benua biru dan menutup pabriknya di Suriah. Syrian population. The situation in our country is very bad, so we cannot go to our factory because because of shelling and kidnapping. Sabun tradisional buatan Aleppo merupakan salah satu komoditas utama di Suriah. Minim bahan kimia, bahan utama sabun ini terbuat dari minyak dafnah dan minyak zaitun. Keinginan Hasan memproduksi sabun pun didukung oleh sesama migran Suriah yang akhirnya menjadi rekan bisnis Hasan. Kini mereka memperkerjakan 15 karyawan dan memproduksi 9.000 sabun per minggu. Quand un grand chef français ouvre un grand restaurant français à New York, c'est une cuisine française et pas une cuisine new-yorkaise. C'est pareil pour le savon, c'est fait par maître Harastani, le grand maître savonnier syrien. C'est donc le vrai savon d'Alep. Meski dibuat di Perancis, tak ada yang diubah dari cara dan bahan pembuatan sabun Aleppo ini. Setidaknya, meski tempat tinggal mereka di Suriah hancur, tradisi sabun Aleppo masih akan tetap hidup dan para pengungsi bisa menghidupi diri sendiri di tanah mereka yang baru. Kerusuhan antar geng narkotika di dalam penjara Brasil menyebabkan 60 orang tewas. Kami sajikan beritanya seusai jeda berikut ini. Perjalanan tim Ring of Fire Adventure menjelajahi wilayah timur Indonesia. Bergulat dengan beratnya medan, keteguhan dan kerja keras terbayar dengan pesona alam yang membentang di depan mata. Ring of Fire Adventure setiap Sabtu pukul 10 malam di Kompas TV. Ada BMW seri 3 dan ada lainnya. Hubungi di 123 pada Asal
sangat nyata. Bisa kayak saya kita tampung ada gudang khusus buat korban dalam keadaan posisi tertidur. Target setiap Sabtu pukul 7:30 malam di Kompas TV. Apakah Anda peduli dengan lingkungan dan keadaan sosial sekitar kita? Bila Anda peduli, dokumentasikan laporan Anda dalam bentuk foto dan video, disertai deskripsi dan lokasinya. Sampaikan informasi Anda ke sosial media berikut dengan hashtag laporan warga dan mention @kompas.id atau hubungi live interaktif program Sapa Indonesia Siang di nomor berikut. Laporan warga, inisiatif Anda adalah masa depan kita. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Awali aktivitas Anda di pagi hari dengan rangkaian berita terhangat. Menjelang unjuk rasa, Polda Metro Jaya menyiagakan 20.000 personel. Kalau sudah masuk proses hukum, saya tidak akan mentar. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kembali lagi di Kompas Dunia. Saudara, apa jadinya jika dua geng pengedar obat bius bertengkar? Ya, hasilnya kekacauan. Meski berada di balik dinding penjara, pertengkaran antara geng obat bius yang terjadi di Brasil telah menyebabkan setidaknya 60 orang tewas. Pintu gerbang penjara Anísio Jobim di kota Manaus, Brasil menjadi sasaran kekesalan keluarga narapidana. Mereka marah lantaran tak jua mendapat kabar jelas akan nasib sanak keluarga mereka pasca pecahnya kerusuhan berdarah di dalam penjara. Kerusuhan di dalam penjara terjadi Minggu larut malam waktu setempat. Kerusuhan baru bisa dihentikan pada Senin pagi. Keluarga narapidana langsung berdatangan sejak Senin dini hari. Tá preso lá, não é parente dele não, vai de safado. Eu vou querer saber o seu do meu filho tá lá. Guarda aí a bala. Situação no presídio controlada. Kerusuhan yang terjadi di penjara kota Manaus ini telah menyebabkan setidaknya 60 orang tewas. Beberapa korban tewas ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Saat kerusuhan baru dimulai, puluhan narapidana di sisi lain melarikan diri. Polícia montou barreiras para evitar a aproximação. Infelizmente houveram mortos, até porque já tem uns fora do presídio, que foram jogados para fora do presídio pelos próprios criminosos. Houveram fugas, nós não sabemos ainda quantos, mas já estamos procurando os foragidos na mata, na BR. Akibat kerusuhan ini diperkirakan ada sebanyak 300 narapidana yang kabur. Sebelum kerusuhan pecah, penjara Anísio Jobim menampung sebanyak 2.230 narapidana. Padahal kapasitas penjara hanya mampu menampung 590 orang. Kerusuhan di penjara Brazil bukan kali ini saja terjadi. Bulan Oktober tahun 2016 lalu, tercatat sebanyak 25 narapidana tewas akibat bentrokan antara dua geng. Sebanyak 100 pembesuk bahkan dijadikan sandera. Insiden yang terjadi di kota Manaus kali ini merupakan yang terburuk sejak 1992. Kala itu dalam kerusuhan di penjara Sao Paulo, sebanyak 111 narapidana tewas. Sebagian besar korban tewas saat polisi berusaha mengambil alih kendali penjara. Saatnya kita ke Turki. Saudara, meski polisi belum bisa mengidentifikasi pelaku penembakan ketika perayaan Tahun Baru di Istanbul, tapi ciri-ciri fisik pelaku semakin terkuak. Hari Selasa, polisi Turki merilis video sang pelaku yang merekam diri sendiri di seputar alun-alun Taksim di pusat kota Istanbul. Inilah video selfie pelaku penembakan di klub malam Istanbul yang merenggut 39 nyawa. Ciri fisik pelaku jelas tergambar. Meski meyakini selfie diambil di area alun-alun Taksim, polisi tak bisa memastikan kapan video ini diambil. Polisi juga belum dapat mengungkap siapa nama dan dari mana asal pelaku serangan. Petugas juga belum memastikan afiliasinya terhadap kelompok tertentu, meski ISIS telah mengklaim jadi dalang penembakan ketika pergantian tahun.
Polisi juga merilis video pelaku serangan ketika berada di sebuah gerai penukaran uang di Istanbul. Video-video semacam inilah yang dipakai polisi untuk mengidentifikasi pria yang menyerang sebuah klub malam di Istanbul dan menewaskan 39 orang. 1 Januari lalu, saudara, tak lama setelah pergantian tahun, klub malam Reyna di pusat kota Istanbul jadi sasaran penyerangan. Pelaku menembakkan senjata secara membabi buta, menewaskan 39 orang dan melukai 26 lainnya. Polisi meyakini pelaku sempat menumpang sebuah taksi, lantas berjalan selama 4 menit untuk sampai ke lokasi incaran. Senjata Kalashnikov dan granat dipakai untuk menyerang. Diperkirakan pelaku menembakkan sedikitnya 180 peluru ke arah lebih dari 600 pengunjung klub malam. Meski belum berhasil mengidentifikasi tersangka penyerangan, polisi Turki sudah menahan sedikitnya 8 orang dan menggelar penggerebekan sebagai bagian dari upaya mengejar pelaku. Area yang digerebek adalah lokasi tempat pelaku diyakini memulai perjalanannya menuju klub malam yang ia serang. Pasukan polisi bersenjata lengkap Turki menggerebek sebuah rumah pada Senin malam waktu setempat. Yang digerebek adalah rumah di distrik Zeytinburnu. Area ini digerebek karena diyakini si pelaku menumpang sebuah taksi dari lokasi ini untuk menuju klub malam Reyna, tempat ia melepas granat dan ratusan tembakan hingga membunuh 39 orang. Di lokasi ini sedikitnya 8 orang yang diduga terlibat atau mengetahui keberadaan pelaku sudah ditahan polisi. Namun jejak pelaku belum kunjung bisa terungkap. Meski begitu, polisi dan pemerintah Turki berjanji bisa mengidentifikasi pelaku dalam waktu dekat. Penangkapan juga dilakukan di Bandara Atatürk, Istanbul, Selasa siang waktu setempat. Yang ditangkap adalah 2 warga negara asing yang hendak meninggalkan Turki dan diyakini punya keterlibatan dengan pelaku penembakan. Siapa dan apa keterlibatan 2 warga asing ini belum dibeberkan oleh polisi. Kita tinggalkan Turki dan kami akan sajikan rangkaian berita hangat lainnya dalam Kilas Dunia. Badai yang berpotensi tornado menerjang negara bagian Alabama, Amerika Serikat dan menewaskan 4 orang. Sejumlah rumah rusak dan pohon-pohon tumbang pasca terjangan badai di kota Rehoboth. Setidaknya 20.000 rumah tak mendapat pasokan listrik. Badan Cuaca Nasional memprediksi badai juga bakal melanda beberapa wilayah di Mississippi dan Louisiana dalam pekan ini. Persidangan pertama kasus pemakzulan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang digelar secara tertutup, namun karena tidak dihadiri Presiden Park, Majelis Hakim memutuskan menunda sidang pada tanggal 5 Januari mendatang. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berjanji akan menjalankan proses persidangan dengan cepat. Lebih dari 100 pengungsi diselamatkan dari tengah laut Mediterania setelah hanyut selama berjam-jam karena mesin perahu karet yang mereka tumpangi mati. 2 ibu hamil dan 5 anak-anak termasuk dari ratusan pengungsi yang diselamatkan. Sepanjang 2016 tercatat 5.000 pengungsi tewas tenggelam dalam perjalanan mereka di laut Mediterania. Mantan pemimpin Hong Kong Donald Tsang menjalani sidang pertamanya atas tuduhan korupsi. Ia dituduh melanggar 3 undang-undang dengan tuntutan masing-masing 7 tahun penjara. Tsang memegang jabatan sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong sejak 2005 hingga 2012. Ia merupakan pejabat dengan posisi tertinggi yang pernah diseret ke pengadilan korupsi. Penyidik kepolisian Yerusalem mendatangi kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menjalankan pemeriksaan atas dugaan penerimaan gratifikasi. Penyelidikan ini dimulai setelah Kejaksaan Agung memastikan bukti yang ada cukup kuat. Netanyahu diduga menerima hadiah dari banyak pengusaha bernilai ribuan dolar Amerika Serikat. Saudara, apa jadinya jika sebuah gunting operasi tertinggal di dalam perut selama belasan tahun? Ini kejadian nyata dan beritanya kami hadirkan selepas jeda.
digital sekarang ini, jika rakyat tidak puas, situs negara pun bisa diretas. Apa jadinya? Bahwa isi pesan kritik diawasi alias tidak rahasia lagi. Semuanya akan dipaparkan dalam News or Hoax setiap Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokan yang disebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan mulai terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Di tahun 69 sampai 70 itu sudah 33 tahun. Dengan anak-anaknya itu sudah harus diusir. Berbagai peristiwa di seluruh Indonesia kami kabarkan secara langsung untuk Anda. Akan dilaksanakannya aksi unjuk rasa pada tanggal 4 November mendatang. Akhirnya Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan, ditahan oleh KPK. Kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Indra Sumatutang. Sementara itu untuk kondisi kesehatan dari Dahlan Iskan sendiri, saya Cindy Ciarani, Anda menyaksikan Live Report. Live Report, Rabu sampai Jumat pukul 7 malam di Kompas TV. Pemerintah yang benar harusnya jadi negarawan. Kalau negarawan itu berpikirnya bangsa, tapi kalau politisi berpikirnya election. Demokrasi yang sudah kita berhasil kita lakukan sekarang ini harus kita jaga. Dan kami juga menganggap bahwa kompetisi ini tetap berlangsung dengan sehat dan fair. Saya Liviana Charlisa. Anda menyaksikan Mencari Pemimpin. Mencari Pemimpin setiap Jumat pukul 8 malam live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Dunia malam ini. Saudara, tindak malapraktik yang cukup mencengangkan terjadi di Vietnam. Seorang pria di sana baru-baru ini dioperasi untuk mengangkat sebuah gunting operasi yang tertinggal di perutnya. Nah, yang mengejutkan, gunting rupanya sudah tertinggal di dalam perut selama 18 tahun. Đây là vết mổ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn thực hiện vào tháng. Mafana tengah menunjukkan bekas luka di perutnya. Ini adalah bekas luka operasi yang ia lakukan tahun 1998. Ternyata tak hanya sebuah luka yang tertinggal di tubuhnya, tapi juga sebuah gunting. Pria berusia 54 tahun ini pun baru mengetahui ada sebuah gunting di dalam perutnya setelah melakukan ronsen karena kecelakaan yang dialaminya. Gunting bedah sepanjang 15 cm itu terdeteksi rusak dan telah berkarat. Sau khi đó thì về thì bụng nó vẫn có triệu chứng tức là đau, nhưng mà đau âm ỉ và được cũng chi đi kiểm tra ở bệnh xá thì là cho là đau dạ dày và mua thuốc giảm đau của dạ dày về uống. Kini gunting yang telah bersarang selama 18 tahun itu pun telah diangkat. Pihak rumah sakit yang melakukan kesalahan fatal ini mengakui kelalaian mereka. Namun mereka tak bisa mengidentifikasi tim medis yang bertanggung jawab karena catatan medis pasien hanya disimpan selama 15 tahun. Cái mổ đó gồm những ai và dù có nghỉ hưu mà thì chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các cá nhân đó là cái sự việc đã xảy ra trong cái thời gian mà cán bộ đó công tác, thì cũng là cái bài học để cho tất cả các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ có phẫu thuật cầm tay dao và các cái tip dụng cụ cũng phải làm cái bài học sâu sắc, rút kinh nghiệm. Laporan kesalahan medis yang sulit dipercaya beberapa kali terjadi di Vietnam. Tahun lalu, 3 pria didiagnosis hamil setelah melakukan tes darah. Ada pula 2 orang dokter dilaporkan ke pihak berwajib lantaran melakukan operasi pada organ yang salah. Yang juga cukup mencengangkan terjadi di Tiongkok. Sekelompok petugas pemadam kebakaran harus berupaya keras menyelamatkan seorang pengemudi mobil yang kendaraannya terjebur dan nyaris tenggelam di sungai. Sungai Kashi di area Nilka, Tiongkok jadi saksi aksi heroik sejumlah petugas pemadam kebakaran. Berawal dari sebuah mobil yang hilang kendali dan akhirnya tercebur sungai, para petugas mencari cara untuk bisa menyelamatkan para penumpang yang berjumlah 5 orang. Seorang petugas pun naik perahu karet mendekati mobil untuk mengikat kendaraan.
Sayang, aksinya gagal lantaran perahu terjungkir. Beberapa saat kemudian petugas lain berhasil mengikatkan tali ke bagian atap mobil sehingga para penumpang bisa berpegangan keluar dari dalam mobil menyeberangi sungai. Para korban pun selamat dan dirawat di rumah sakit terdekat. Cerita dari Tiongkok tadi juga menutup Kompas Dunia malam ini, tapi Anda tetap bisa menyaksikan video liputan kami di kompas.tv dan menyaksikan siaran kami via streaming di kompas.tv/live. Saya Paskalis Iswari undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Kompas, televisi berita dan inspirasi Indonesia. Jaksa penuntut umum kasus dugaan penodaan agama menghadirkan 5 saksi yang memberatkan terdakwa Basuki Cahayapurnama. 5 orang korban selamat dari perampokan dan pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur hari ini diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Seorang ibu di Bone, Sulawesi Selatan memboyong putranya yang masih balita ke dalam sel tahanan. Selamat malam saudara, selain 3 topik utama tadi kami juga telah menyiapkan rangkaian informasi menarik lainnya dalam Kilas Kompas. Saya Mercy Kiraya, inilah Kilas Kompas selengkapnya. Informasi pertama saudara, tim DVI kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban terbakarnya kapal Zahro Express. Identifikasi selesai dilakukan berdasarkan data tambahan yang didapat dari pihak keluarga. 5 jenazah yang dapat diidentifikasi bernama Oti Sigiarti, Yeti Herawati, M. Nurdin, Nazwa Sarla, dan Muhammad Bunyamin. Kelima jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Isak tangis pun mengiringi proses penyerahan jenazah. Pihak rumah sakit dan tim DVI berharap keluarga dapat membantu proses identifikasi dengan memberi data rekam gigi dan juga foto korban. Hingga kini saudara masih ada 12 korban lain yang sedang diidentifikasi. Pihak Rumah Sakit Polri merilis foto benda milik korban kapal Zahro Express yang terbakar di perairan Muara Angke, Jakarta. Foto-foto ini merupakan barang-barang yang masih melekat pada tubuh korban tewas dalam kebakaran kapal Zahro Express. Dikeluarkannya foto-foto ini bertujuan untuk mempercepat keluarga korban dalam mengenali sanak saudaranya yang menjadi korban kapal terbakar.
Keluarga korban hilang kapal terbakar Zahro Express hingga kini masih terus menanti kabar pencarian. Sebelumnya, saudara, pengumpulan data otentik dan serangkaian tes DNA telah dilakukan untuk mengidentifikasi para korban. Hingga kini, Mas Nurdin, warga Beji Timur, Depok, Jawa Barat, beserta kedua putrinya yang masing-masing berumur 16 dan 11 tahun, belum diketahui keberadaannya pasca peristiwa terbakarnya kapal Zahro Express. Sementara pihak keluarga telah melakukan serangkaian tes DNA dan menyerahkan data penting yang dibutuhkan untuk proses identifikasi sambil menunggu kabar dari pihak terkait. Sebelumnya, keluarga korban juga telah mendatangi Basarnas, Mabes Polri, serta beberapa rumah sakit untuk mencari informasi keberadaan korban, tetapi belum juga membuahkan hasil. Sementara itu, saudara, kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terkait terbakarnya kapal Zahro Express di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut data penumpang Zahro Express tidak benar. Guna mengungkap penyebab kebakaran, polisi terus berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Saya sudah sampaikan kepada jajaran Polri di Surakarta adalah kita periksa proses kebakaran ini karena faktor mesin, ya, maintenance mesin, terakhir cek kondisi siapa yang melakukan pemeriksaan. Kemudian kedua juga kita lihat apakah ini perlu atau tidak, ya, di wilayah yang berangkat. Tapi kita memang ada sistem manifestasi yang aplikasi dengan. Terkait penyelidikan terbakarnya kapal Zahro Express, Ditpol Air Polda Metro Jaya resmi menetapkan nahkoda kapal Zahro Express sebagai tersangka. MN disangkakan telah melanggar prosedur berlayar kapal karena jumlah penumpang tidak sesuai dengan data saat diberi perizinan. Masih soal kecelakaan, saudara, sebuah mobil tercebur masuk ke dalam tambak sedalam 3 meter dan mengakibatkan 9 dari 12 orang yang berada di dalam mobil tewas. Yang Anda saksikan ini adalah proses evakuasi mobil minibus dari dalam tambak. Peristiwa ini terjadi di jalur lintas Kabupaten Karo menuju Dairi, tepatnya di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Dairi. Warga sekitar langsung berusaha mengeluarkan mobil dari dalam tambak. 9 orang tewas, sementara 3 lainnya masih bisa diselamatkan. Diduga akibat bahu jalan yang terlalu tinggi mengakibatkan sopir tak bisa mengendalikan mobil sehingga masuk ke dalam tambak yang ada di tepi jalan lintas Karo Dairi. Para penumpang mobil yang masuk tambak itu menurut rencana akan bersilaturahim ke sanak saudara di wilayah Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ke-9 korban tewas telah dibawa ke kampung halaman di wilayah Kabupaten Umbang Hasudutan. Sementara korban selamat masih dirawat di rumah sakit terdekat. Ini Bu, Sementara itu, kecelakaan tragis terjadi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pengendara sepeda motor tewas setelah sepeda motornya terbakar. Ini adalah rekaman video amatir yang diambil oleh seorang warga. Terlihat kendaraan ini terbakar setelah terjatuh akibat ditabrak oleh pengendara sepeda motor lain. Naas, pengendara sepeda motor yang tak sempat menyelamatkan diri ikut terbakar dan tewas seketika. Istri korban yang mampu menyelamatkan diri tak kuasa menolong suaminya. Warga sekitar bahu-membahu berusaha memadamkan api. Informasi lainnya, saudara, eksekusi rumah warga di Kelurahan Serangan Denpasar, Bali berlangsung ricuh. Puluhan warga pun tak terima rumahnya dibongkar mencoba melawan petugas.
Ratusan aparat kepolisian diterjunkan untuk mengamankan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Denpasar terhadap 36 rumah. Proses penertiban sempat ricuh saat alat berat akan memasuki area eksekusi. Akibatnya, 10 orang harus dibawa ke rumah sakit. Silakan langsung berbakar. Lapangan. Eksekusi pembongkaran rumah akhirnya bisa dilanjutkan setelah petugas dapat meredakan amuk massa. Eksekusi lahan dilakukan oleh petugas berdasarkan keputusan pengadilan. Meski demikian, warga mengaku telah menempati lahan ini sejak puluhan tahun dan mereka mengaku tak mengetahui rencana eksekusi. Saudara, sidang kasus kepemilikan narkotika atas terdakwa Gatot Brajamusti dan Dewi Aminah kembali digelar. Sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam eksepsinya, Gatot menekankan 5 poin yang intinya menyangkal semua dakwaan jaksa. Di antaranya, menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan meminta pengadilan membebaskan terdakwa serta memulihkan nama baik, harkat, dan martabatnya. Selain itu, kuasa hukum Gatot dan Dewi mempertanyakan 2 pasal primer dan subsidia yang digunakan oleh jaksa. Saudara, tanggul Sungai Semajet di Pamekasan, Jawa Timur pada Selasa malam jebol mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Evakuasi warga berlangsung dramatis. Selasa malam, petugas BPBD Pamekasan membantu evakuasi warga Kelurahan Geladak Anyar, Kota Pamekasan, yang terjebak banjir setinggi 2 meter. Di tengah kepanikan, seorang warga yang sedang sakit dan anak kecil dievakuasi menggunakan perahu karet. Banjir merendam ratusan rumah akibat tanggul Sungai Semajet jebol, menyusul hujan yang berlangsung terus sejak pagi tadi. Selain Kelurahan Geladak Anyar, banjir juga merendam ratusan rumah di Kelurahan Parteker, Kelurahan Jungcangcang, dan Kelurahan Patemon di Kota Pamekasan. Masih dari Jawa Timur, saudara, 3 pendaki Gunung Semeru yang hilang di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, akhirnya ditemukan pada Selasa sore. Ketiganya ditemukan dalam keadaan selamat. Setelah 2 tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dikerahkan, akhirnya 3 pendaki yang hilang di Gunung Semeru berhasil ditemukan. Ketiga pendaki ditemukan 3 km dari sisi timur puncak Gunung Semeru. Ketiga pendaki dilaporkan dalam keadaan selamat. Menurut rencana, ketiganya akan dievakuasi ke pos Tawon Solo pada Rabu besok. Dan kondisi saat ini yang 3 orang, yang Joko dan 2 rekan. Yang juga jadi sorotan, saudara, patroli TNI Angkatan Laut Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan BBM di perbatasan Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Modus penyelundupan yang dilakukan pelaku yakni mengubah kapal ikan menjadi kapal tanker. Masih isi nih, wartawan mana? Masih isi nih. Oh ya. Tim patroli Angkatan Laut Tanjung Pinang langsung membongkar isi kapal yang ternyata menyimpan BBM ilegal. Kapal motor Hang Tuah 6 yang merupakan kapal ikan dimodifikasi menjadi kapal pengangkut solar. Menurut rencana, solar sebanyak 20 ton akan dibawa ke kawasan East Outport Limit atau OPL. Nahkoda beserta 5 anak buah kapal motor Hang Tuah ditangkap oleh tim patroli Angkatan Laut. Dari pemeriksaan tim patroli, nahkoda kapal mengungkapkan tanker serta BBM jenis solar merupakan milik warga Kota Batam berinisial LM. Sementara, Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama X Iriawan menyatakan, sindikat penyelundup BBM ini kemungkinan besar adalah sindikat internasional. Kita ke kasus korupsi, saudara, terkait pengembangan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Sejumlah pejabat Pemda diperiksa oleh penyidik KPK di Aula Polres Klaten, Jawa Tengah.